Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya alim. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kembali Allah izinkan kita bersama di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita buahkan, bisa kita amalkan, bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya tujuan daripada ilmu adalah al-amal, sehingga dia menjadi cahaya dan menjadi penerang dalam hidup. Ucapan salawat dan salam tak lupa dan tak bosan kita sampaikan kepada kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah mudahkan untuk bisa meniru dan meneladani sallallahu alaihi wasallam, dan semoga selawat ini juga tersambung kepada keluarga beliau, para sahabat, dan kepada siapapun yang telah berusaha untuk senantiasa istiqamah di atas jalannya sampai hari kiamat kelak. Ikhwafillah rahimakumullah, kembali kita melanjutkan tentang kitab Tajrid At-Tauhid, masih seputar syubhat al-kuburiyun, para pemuja kubur, di mana pagi ini kita akan membaca syubhat yang berikutnya, di mana syubhat ini adalah apa yang disampaikan tentang Imam Malik. Imam Malik disebutkan wahiyya ma dzukira 'anil Imam Malik rahimallahu taala annahu nadhara Abu Ja'far al-Mansur, ya, mendebat Abu Ja'far al-Mansur Amirul Mukminin fi Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa ini terjadi di Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Faqala lahu Malik, maka Imam Malik berkata kepadanya, Abu Ja'far al-Mansur, ya Amirul Mukminin, wahai Amir al-Mukminin, panggilan untuk beliau, la tarfa' sautak fi hadzal masjid, jangan angkat suaramu atau jangan tinggikan suaramu di masjid ini. Maksudnya mana? Masjid Nabawi di Madinah. Fa innallaha addaba qauman, karena sesungguhnya Allah telah mentadib, ya, kaum, telah memberikan pelajaran kepada kita. Maka dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, jangan kalian tinggikan suara kalian, ya, melebihi suara Nabi.
Jadi antara adab yang mesti kita perhatikan. Di dalam Al-Qur'anul Karim dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 2. Wa madaha qauman, lalu Allah Subhanahu wa taala memuji satu kaum. Faqal innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillahi ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa. Nah, sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara mereka di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itulah orang-orang yang Allah uji hati mereka untuk ketakwaan. Jadi orang yang merendahkan hati, merendahkan lisan di sisi Rasulullah menunjukkan yang pertama adalah ujian untuk ketakwaan. Oleh itu ikhwafillah rahimakumullah, Allah katakan lahum maghfiratun wa ajrun azim, bagi mereka pahala dan ampunan dan pahala yang besar. Wa dhamma qauman, dan demikian juga Allah Subhanahu wa taala mencelah satu kaum dengan mengatakan innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun. Dan orang-orang yang memanggil Rasulullah SAW di balik kamarnya, maka mereka ini kebanyakan tidak berakal. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan adab untuk kaum muslimin di masa itu, di mana tidak boleh meninggikan suara melebihi suara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah puji mereka yang merendahkan suara mereka, dan Allah cela pula mereka yang memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di luar kamarnya dengan panggilan ya Muhammad dan seterusnya. Alaihi ikhwafillah, ini adalah yang dinisbatkan kepada kisah ini kepada Imam Malik rahimahullahu taala. Fastakana la Abu Ja'far, lalu Abu Ja'far tenang. Wa qala ya Aba Abdillah, Abu Ja'far berkata kepada Abu Abdillah, astaqbilul qiblah wa ad'u am astaqbil Rasulullah. Nah, di sinilah mulainya. Riwayat ini kisahkan kepada Imam Malik. Ternyata ini adalah kisahnya, nanti kita jawab, kita bantah. Apa kata Abu Ja'far al-Mansur? Saya menghadap kiblat berdoa atau menghadap Rasulullah. Nah, menghadap kiblat atau menghadap Rasulullah. Lalu kemudian dikatakan kepada, atau Imam Malik berkata kepadanya adalah, jangan engkau palingkan wajahmu darinya. Wa huwa wasilatuka, dia adalah wasilah kamu. Wa wasilatu abika Adam ila yaumil qiyamah. Bal istaqbilhu, nah, kamu menghadap dia, wastashfa' bihi, dan mintalah syafaat dengannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan syafaat padamu. Lalu kemudian dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalna min rasulin, tidaklah kami utus seorang rasul illa liyuta'a biiznillah, kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Andaikan mereka menzalimi diri mereka, kemudian mereka mendatangi kamu minta ampun kepada Allah, dan Rasul pun memintakan ampun untuk mereka, maka sungguh mereka akan mendapatkan Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Ikhwafillah, ini adalah kisah ini dinisbatkan kepada Imam Malik.
Waraddu 'alaiha min wujuh. Nah, bantahan terhadap apa yang dikatakan kepada Imam Malik ini ditinjau dari beberapa sisi. Yang pertama, annaha qissatun batilah. Kisah yang dinisbatkan kepada Imam Malik, kisah tadi adalah kisah yang batil. Yang batil, tidak ada kebenaran di dalamnya. Kasair ma yastadiluna bihi min qasasin, seperti kisah-kisah yang lain, wahikayat dan cerita-cerita. Ini orang-orang kuburiyun suka membuat cerita-cerita, suka membuat mengarang kisah-kisah untuk melariskan syubhat mereka, untuk bisa diterima orang kisah-kisah. Ya, mereka buatlah kisah-kisah yang menarik. Itulah kebiasaan mereka. Fa inna hadhihi qissah qad zakaraha al-Qadi bin Iyad fi Syifa. Kisah ini telah disebutkan oleh Qadi Ibn Iyad, Qadi Iyad di dalam kitab Asy-Syifa, ya, di dalam fasal fi ta'zimin nabi ba'da mauti. Dalam pembahasan itu beliau menceritakan dari jalur sanad siapa? Bi isnadihi an Muhammad ibn Humaid Ar-Razi. Ya, wa Muhammad ibn Humaid Ar-Razi lam yudrik al-Imam Malik. Nah, perlu kita tahu beliau ini, sanad dari Muhammad ini Ar-Razi tidaklah tersambung dan tidak bertemu dengan Imam Malik. Kalau tidak bertemu, kira-kira bisa nggak meriwayatkan darinya? Tidak, ya, munqati, terputus, munqati. Jadi misalnya Andre menceritakan dulu bulan begini, padahal beliau tidak ketemu dengan yang disebutkan olehnya. Inilah tipenya yang Muhammad Ar-Razi ini. Wa huwa ma'rufun bi saraqatil hadis. Nah, dia ini terkenal dengan pencuri hadis. Orang yang meriwayatkan seakan dia yang meriwayatkan. Nah, itulah tipe dan bentuknya. Para ulama, ya, ini tidak akan diterima hadisnya. Jangankan berbohong kepada manusia, mencuri sesuatu, berbohong kepada hewan saja, itu cacat pada sifat perawi, cacat pada sifat perawinya. Ini tidak diambil hadis oleh para ulama. Itulah kehati-hatian mereka di dalam meriwayatkan hadis, benar apa tidak orang ini. Apalagi seorang rawi, itu mesti diteliti apakah dia seorang yang berakal, seorang yang dhabit, ya, seorang yang adil. Itu pasti dilihat. Maka beliau ini ma'ruf, ya, bisaraqatil hadis. Wa kadzdzabahu Abu Zur'ah wa Ibnu Kharash wa Salih, ya, dan dianggap dia ini berdusta oleh para ulama, Abu Zur'ah, Ibnu Kharash dan yang lainnya. Lihatlah kitab Mizanul I'tidal. Ini yang pertama. Bantahan pertama adalah di mana kisah ini adalah kisah yang batil, kisah yang batil. Yang kedua bantahan ini adalah annaha kadzib 'ala al-Imam Malik bila raibin min wujuh. Ini dusta terangnya seperti siang hari, terangnya seperti siang hari, dan tidak diragukan lagi kedustaan kisah ini yang dinisbatkan kepada Imam Malik. Minha, kenapa demikian? Kenapa kita katakan bahwa kisah ini adalah kisah dusta yang tidak diragukan lagi? Yang pertama, annaha, ya, bahwa kisah ini mukhalifah li madhab Malik wa madhab sa'iril a'immah, ya, bahwa kisah ini menyelisihi madhab Imam Malik itu sendiri dan menyelisihi madhab para imam.
yang tak mungkin kisah ini disebutkan oleh Imam Malik, sementara fa innahum muttafiqun ala anna man salima ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma arada ad-du'a fa innahu yastaqbilul qiblah. Imam Malik dan imam-imam yang lain mengatakan bila mana dia mengucapkan salam kepada Nabi kemudian tidak berdoa, maka mereka harus menghadap kiblat. Nah, dari kisah ini Imam Malik lah yang menyuruh untuk menghadap kepadanya. Ini kan kisah yang dusta yang dinisbatkan kepada Imam Malik itu sendiri. Sementara dia mazhabnya, bila mana seseorang mengucapkan salam lalu ingin berdoa, maka hendaklah dia menghadap kepada kiblat, menghadap kiblat. Kama ruwiya an as-sahaba falam fa'alima bihadza annahu kadhib alaihi mukhalifun li madhhabihi. Maka dari sinilah kita tahu apa yang dinisbatkan kepada dia kisah tadi itu dusta, jelas karena menyelisihi mazhabnya. Kama kadzabu alaihi fi annahu kana ya'khudh tamburan yadrab bihi wa yughanni lima kana fil madinati ya man yughanni. Gitu juga mengambil tambur, dipukul dan menyanyi dan seterusnya. Nah, ini adalah sesuatu yang disebutkan dan yang tersebut terdapat kebohongan. Nah, di antaranya anna Malikan min quwwati mutaba'atihi lisunnah. Malik itu terkenal dengan ittiba'nya kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Bagi mereka berdosa itu biasa. Bagi mereka berbohong itu adalah pakaian. Jadi tidak akan segan-segan dan ada rasa malu mereka menisbatkan sesuatu kepada para ulama, dan itu ya cerita-cerita buatan mereka. Imam Malik sendiri kita tahu Imam Darul Hijrah, ya beliau orang yang paling tiba kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa kariha an yuqal zurtu qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam kama dzakara Ibnu Al-Qasim anhu fil Mudawwanah. Dan dia mengatakan makruh seseorang mengatakan aku telah menziarahi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini agar tidak salah difahami orang, maka ini dimakruhkan oleh beliau untuk mengatakan. Sudah ucapkan salam ke Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian pergi. Inilah beberapa yang dijelaskan bahwa kisah antara beliau dengan Abu Ja'far Al-Mansur itu adalah kisah benar apa salah? Kisah yang dibuat-buat, kisah dusta, batil yang dinisbatkan kepada Nabi, kepada Imam Malik rahimahullahu taala. Ya, karena Imam Malik sendiri pertama orang yang mutamassik bis sunnah, sangat loyal dengan sunnah Nabi alaihi wasallam dan mencintainya. Dia sangat berhati-hati di dalam menjalankan kebaikan-kebaikan. Sangat berhati-hati menjalankan agama ini. Ya, tidak ada yang dia lakukan melainkan ittiba kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Jelas? Inilah subhat yang dari sekian banyak subhat yang dilontarkan oleh mereka para kuburiyun, para pemuja-pemuja kubur, adalah sesuatu yang batil yang mesti kita bantah dan mesti kita terangkan kepada masyarakat kekeliruan mereka ini. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamrah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara